Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau khariyal musyrikun walau khariyal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka dialah Allah yang mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan dialah Allah yang maha besar. Tidak ada daya dan kekuatan selain daripada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau ciptakan kami sebagai umat Nabi Muhammad kekasih-Mu. Maka suci bagimu ya Allah, maha suci bagimu ya Allah, yang membuka bagi kami pintu-pintu keilahian-Mu. Segala puji bagimu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat kesempatan bertemu dengan Ramadan dan agung dan mulia di tahun ini. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ketakwaan,
sebagai penyebab memperoleh rahmat, ampunan, ridho, penghantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, yang memberikan kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Segala puji bagimu ya Allah, dengan segala pujian yang telah dikumandangkan di hari yang fitrah ini, dikumandangkan tasbih, tahlil dan tahmid dari para malaikat dan para makhluk-makhluk yang dimuliakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah lagi berbahagia, tatkala kita telah kumandangkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid, itu menandakan Ramadan telah berakhir. Gunung-gunung, lautan dan semua makhluk bumi meratapi kepergian Ramadan dan agung itu, karena Ramadan adalah bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama, malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama, jam demi jamnya adalah jam-jam yang paling utama. Tangan-tangan kita tengadahkan untuk berdoa dengan solat. Dia menyambut kita ketika kita memanggilnya, dan Dia mengabulkan doa kita ketika kita berdoa kepadanya. Pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka tertutup, dan setan-setan pun terbelenggu. Dialah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Kini Ramadan telah pergi, saudara-saudaraku. Sudah puaskah kita dengan puasa kita? Puaskah kita dengan zikir, tadarus dan amalan-amalan di dalam Ramadan itu? Sudah puaskah kita dengan infak dan sedekah? Ataukah kita hanya melewatkan dia begitu saja tanpa makna? Ataukah yang kita dapatkan hanyalah menahan lapar dan dahaga? Hanyalah air mata yang mencari keridhaan, air mata yang mencari kesucian diri, dan air mata yang mencari ampunan dari Allah lah yang dapat merasakan lezatnya buah Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hari ini adalah hari proklamasi, hari kemenangan bagi kita orang-orang yang beriman. Setelah sebulan penuh kita bergelut dan bergumul bersama Ramadan, kita melakukan puasa, solat fardu dan tarawih, bertadarus, berzikir dan berdoa memohon ampun kepada Al-Ghafur yang Maha Pengampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Dan akhirnya kita sucikan diri ini dengan mengeluarkan zakat fitrah. Salah satu tujuan puasa Ramadan adalah untuk mengembalikan kefitrahan kita. Dengan kefitrahan yang terjaga, maka kita akan masuk pada golongan orang-orang yang mutakun, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang terjaga dan terselamatkan. Wahai saudara-saudaraku, Ramadan telah melatih kita selama 1 bulan. Dia telah membimbing kita untuk mampu mengendalikan nafsu kita, baik itu nafsu seksual, nafsu amarah, nafsu ingin mencuri, nafsu ingin merampok, memanipulasi, nafsu korupsi, nafsu ingin berjudi, nafsu untuk meminum khamar, minuman keras, nafsu untuk memukul dan membunuh orang. Semua nafsu-nafsu itu adalah kecenderungan membawa kita pada kejahatan. Semuanya telah kita hanguskan di dalam bulan Ramadan. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya kita menjadi penguasa bukan karena kekayaan kita, bukan pula karena pangkat. Kita menjadi penguasa karena kita menguasai nafsu kita, menguasai seluruh anggota tubuh kita, dan bersikap sesuai dengan perintahnya. Jika kita menguasai diri kita sendiri, maka kita menjadi raja, raja yang sesungguhnya, yaitu raja atas jiwa kita. Ibadah Ramadan telah membersihkan hati kita dan menjaganya dari berbagai kotoran, sehingga terjaga lisan kita untuk mencela, terjaga lisan kita untuk menghina, menghasut, memaki, terjaga dari sifat iri, pelit, dengki dan sombong, sifat serakah, rakus, meremehkan orang lain, merasa diri paling hebat,
merasa diri sok berkuasa dan senang menzalimi orang. Kata Rasulullah, hati sesungguhnya dapat berkarat sebagaimana berkaratnya sebuah besi. Hati juga bisa mengeras bagaikan batu dan bisa menghitam bagaikan aspal. Kotoran di atas itu datangnya sedikit demi sedikit, tidak terasa saudaraku. Namun kalau sudah berkarat dan mengental, sungguh tidak mudah membersihkannya kembali. Kata Rasulullah, orang mukmin adalah mereka yang memiliki hati yang bersih, yang di dalamnya terdapat pelita yang bercahaya. Sedangkan hati yang hitam keras berkarat hanya dimiliki oleh orang-orang kafir yang tertutup dari cahaya ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan telah mengajarkan kita untuk harus mengasihi sesama kita, tidak peduli siapapun. Jadilah kita seperti matahari yang tak pernah pilih kasih menyinari sekitarnya, karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih. Dialah yang senantiasa mencurahkan rahmatnya siang dan malam. Ia pemilik rahmat yang sangat sempurna, yang melimpahkan kebajikan bagi semua makhluknya tanpa kecuali. Ketahuilah, begitu besar kasih sayang Allah memancarkan kepada kita tanpa henti. Maka pancarkanlah sifat kasih sayang itu kepada sesama dengan tulus. Sesungguhnya tak ada lain agar hati kita dipenuhi dengan kasih sayang. Kita pun senantiasa merindukan kasih sayang. Hanya dengan menyebarkan kasih sayang, kita pun akan dilimpahi kasih sayang oleh sesama kita. Karena itu saudara-saudaraku, kasihi dengan sifat Rahman dan sayangi dengan sifat Rahim, maka hati kita akan menjadi lembut dan disenangi banyak orang. Saudara-saudaraku, Ramadan telah membimbing dan mengajarkan kita untuk menyayangi kedua orang tua kita, keluarga kita, anak kita dan saudara-saudara kita, suami dan istri kita. Merekalah orang-orang yang terlahir bersama kita, orang-orang yang mendampingi dan menyertai kita di kala senang dan sedih. Sayangilah mereka agar mereka pun menyayangi kita. Saudaraku, hiduplah bersama mereka dengan kedamaian. Hiduplah bersama mereka dengan hati yang tentram. Hiduplah bersama mereka dalam suka dan duka. Jangan ada yang mengelukai sesama saudara. Jangan ada yang saling mencaci antara suami dan istri. Jangan ada yang menyakiti hati kedua orang tua kita dengan sengaja. Jagalah kekeluargaan kita dengan saling mengerti, saling memahami dan saling menolong. Jangan saling iri dan dengki. Jangan saling hasut. Jangan saling mencaci. Jangan saling meremehkan. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling memutuskan hubungan kekeluargaan. Karena sesungguhnya seberapa banyaknya amalan Ramadan kita yang kita lakukan, semuanya akan tertolak, semuanya akan sia-sia saudaraku, jika kita memutuskan hubungan kekeluargaan. Maka jaga tali kekeluargaan itu. Hiduplah dalam keluarga yang dibingkai dengan kasih sayang, menjadi keluarga yang dalam naungan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku, Ramadan telah mendidik kita untuk menjadi seorang pemberi. Renungkanlah oleh kita betapa Al-Wahhab telah memberikan segalanya pada kita tanpa imbalan. Kita harus tahu saudaraku, bahwa sesungguhnya pemberian tertinggi adalah bukan karena kita ingin terhindar dari nerakanya dan meraih surganya, namun berilah mereka karena kita mencintai dan bersyukur kepada Allah. Berilah mereka dikala kita lapang maupun sempit. Kekayaan yang kita miliki saudaraku tidak hanya untuk diri kita sendiri. Apabila hanya kita nikmati sendiri kekayaan itu, hal itu tak akan pernah memberi kebahagiaan, tak akan pernah memberi kita kebahagiaan. Karena itu, berikanlah sebagian rezeki kita pada orang yang membutuhkan. Kita tidak pernah akan sengsara karena memberi. Kita tidak pernah akan menjadi fakir miskin karena memberi. Bukankah Ar-Razzaq telah menjamin rezeki kita selama kita rajin bekerja? Dia telah menghamparkan bumi dan membentangkan langit dan segala isinya.
Dia memberi kita rezeki dengan melengkapi tubuh kita. Inilah modal kita untuk menggais rezeki Allah di mana saja dan kapan saja. Namun saudara-saudaraku, kita sering tak menyadarinya. Kita merasa bersyukur kalau memiliki uang yang banyak. Kita merasa bersyukur kalau memiliki rumah dan mobil mewah. Kita merasa disayang Allah kalau memiliki jabatan dan kehormatan, sehingga kita merasa sering disempitkan jikalau berkekurangan. Kita selalu mengeluh, kita selalu meratap nasib kita. Tidakkah kita menatap pada diri kita, betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Lihatlah anggota tubuh kita yang sehat. Lihatlah nikmat iman sampai kita bisa ruku dan sujud sampai sekarang ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sesungguhnya tak ada satu jenis makhluk pun yang luput dari nikmat pemberian Allah Azza wa Jalla. Wahai saudara-saudaraku, Ramadan telah mendidik hati kita untuk menjadi seorang pemaaf. Maafkanlah kesalahan orang yang telah berbuat khilaf kepada kita. Maafkanlah kesalahan orang tua kita. Maafkanlah kehilafan suami istri yang telah bersalah pada kita. Anak-anak dan saudara-saudara kandung kita yang menyakiti hati kita, keluarga yang telah menyepelekan kita, teman-teman dan orang-orang sekitar yang memandang hina dan melecehkan diri kita, mereka yang telah menzolimi, yang telah menghasut dan menfitnah kita. Tutuplah aib-aib orang tua kita, aib-aib saudara-saudara kita, lalu balaslah kejahatan dengan kebajikan. Balaslah kejahatan dengan kebajikan. Balaslah kesalahan dengan kelembutan hati. Niscaya Allah akan menaikkan derajat kita di dunia dan di akhirat. Jangan kita merasa berat hati untuk memaafkan mereka. Jangan kita menyimpan terus rasa dendam kita. Jangan kita simpan terus rasa sakit hati kita. Jangan kita membakar hati kita sendiri yang tak mau memaafkan. Buanglah semua dari perasaan kita. Bakarlah hati kita yang sakit itu di hari yang fitrah ini. Hanguskan kemarahan hati kita di hari yang suci ini. Musnahkan segala dendam kesumat yang ada dalam dada kita di hari yang mulia ini, agar hati kita kembali suci, saudaraku. Agar hati kita kembali suci, saudaraku. Karena sesungguhnya yang menutupi hati kita itu adalah hati kita yang tak mau memaafkan kesalahan orang pada kita. Bukankah Al-Ghafar yang tak pernah bosan mengampuni kesalahan-kesalahan hambanya? Bagaimanapun kesalahan, kejahatan yang telah kita lakukan, bukankah Allah Maha Pemaaf atas diri kita yang nista dan penuh dengan salah? Kita menjadi seorang pemaaf bukan berarti kita menjadi orang yang lemah, bukan berarti kita yang benar semua, tetapi kita menjadi pemaaf karena hati kita tunduk pada Al-Ghafar, menjadikan hati kita tunduk pada Al-Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku, kita harus senantiasa mengukur berapa banyak dosa yang kita lakukan, berapa banyak kata-kata salah yang kita ucapkan, berapa banyak tindakan-tindakan yang menyakitkan yang kita lakukan. Renungkanlah seberapa banyak dosa yang kita lakukan, sehingga kita tidak merasa luhur di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan kita. Karena kita sadar bahwa kita adalah manusia hina yang sering berbuat salah. Apabila kita telah merenung dan menyadari kesalahan kita, jangan kita diam. Mari kita ganti dengan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih luhur. Gantilah dengan kehidupan yang penuh cahaya. Mulailah dengan kehidupan yang penuh keluhuran di jalan Allah. Karena itu saudaraku, hiduplah dalam jalan yang lurus. Hiduplah dengan jiwa kita yang suci. Hiduplah dengan cahaya ilahi yang senantiasa membimbing di dalam dada kita, yang berbisik di dalam hati kita, yang senantiasa memberi kehidupan di dalam diri kita dan di sekitar kita. Sesungguhnya semua kehidupan itu milik Allah Hayya yang Maha Hidup. Saudara-saudaraku,
Tidak ada kehidupan di muka bumi ini kecuali kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulailah kita hidup selalu bersamanya, saudaraku, untuk menjalankan perintah-perintahnya. Saudara-saudaraku, jangan menunda-nunda kebaikan. Segeralah untuk memulainya. Itulah tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita akan dikembalikan oleh Allah, dan kita akan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita. Mulai dari mulut, kaki dan tangan akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Apa yang kita lakukan akan diperhitungkan di akhirat kelak. Itulah saat kita bertemu dengan Al-Mu'id, Tuhan yang Maha mengembalikan. Maka berbahagialah kita tatkala bertemu dengan Tuhan kita dengan jiwa dan diri yang bersih, dengan jiwa dan diri yang bersih bagaikan bayi baru lahir yang telah dicelupkan ke dalam bak air pengampunan yang di dalam Ramadan ini. Inilah diri kita yang sesungguhnya, inilah diri kita yang bersih, diri yang suci yang akan kita bawa tatkala bertemu dengan Tuhan kita. Bukan harta, bukan pangkat, jabatan, mobil mewah, rumah permanen bertingkat, tetapi diri dan jiwa yang bersih. Tapi diri dan jiwa yang bersih, lalu Allah, Dia akan memanggilnya kita dengan panggilan yang agung menghadap kepadanya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang puas selagi diridhoinya. Maka masuklah kalian ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah kalian dalam syurgaku. Inilah keinginan, inilah kerinduan setiap insan tatkala bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan hati yang bersih, bertemu dengan jiwa yang termaafkan, dengan dosa yang terampuni, dan menuju pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, di akhir khutbah ini, marilah kita dengan khusyuk berdoa. Ya Allah, di hari yang fitrah ini, jadikan hari yang suci ini adalah hari yang dapat menyatukan hati-hati kami, saat yang dapat meluluhkan hati kami, di hari yang dapat membakar segala kemarahan, melenyapkan segala dendam, menguburkan segala peristiwa yang menyakitkan hati kami. Jadikan hari yang suci ini sebagai hari yang dapat menghanguskan, meleburkan segala dosa-dosa di antara kami ini. Ya Allah, di hari yang mulia ini, jangan Engkau biarkan hati kami terus menjauh darimu, ya Allah. Jangan Engkau biarkan hati kami terus dengan perilaku syirik.
yang percaya ada kekuatan yang besar selain daripada kekuatan-Mu ya Rabb. Jangan Engkau biarkan hati ini terus berteman dengan musuh kita syaitan laknatullah, yang senantiasa menitiupkan kebencian dengan sifat suka menghasut, iri, dengki dan sombong. Jangan Engkau biarkan hati kami ya Allah terus menerus menjadi hati yang keras dan membatu, untuk tidak solat, untuk tidak mau berinfak dan bersedekah. Jangan Engkau biarkan hati kami terus berkarat durhaka kepada kedua orang tua kami. Dan jangan Engkau biarkan hati kami terus terkunci erat yang tak mau memaafkan kesalahan orang. Jangan Engkau biarkan hati kami terus menerus dalam kemaksiatan, baik itu berjudi, merampok, minuman keras, korupsi dan berzina ya Rabb. Kami ingin berubah ya Allah. Kami ingin berubah ya Rabb. Kami tidak mau hidup terus menerus dalam kemaksiatan dan kedurhakaan ya Rabb. Kami tidak mau lagi hidup dalam kemalasan sehingga membuat kami fakir miskin yang akan menghantarkan kami pada kekufuran kepadamu ya Rabb. Mulai saat yang fitrah ini, kami ingin berubah pada kehidupan yang lebih baik dari cahayamu ya Rabb. Maka gantilah hati kami yang kelam, hati yang keras dan berkarat, dengan hati yang memancarkan keimanan. Gantilah hati kami dengan hati yang melahirkan akhlak yang baik. Gantilah hati kami dengan hati yang rajin bekerja, hati yang penuh dengan kasih dan sayang, hati yang penuh cinta pada kedua orang tua dan kepada sesama, hati yang bening, yang memantulkan cahaya rahmat dan keberkahan darimu ya Rabb. Ya Karim yang maha mulia, ampunilah kesalahan kami kepada teman-teman kami, tetangga kami, kepada saudara-saudara kandung kami. Kami telah menzalimi mereka, kami telah mencaci dan menfitnah mereka, kami telah berprasangka buruk pada mereka, kami telah memukul dan menganiaya kepada mereka ya Rabb. Bukakanlah pintu rahmat kepada orang-orang yang telah kami sakiti, kepada orang-orang yang telah kami aniaya, agar mereka dapat membukakan pintu maaf kepada kami ya Rabb. Ya Allah, ampunilah dosa adik-adik kami, dosa kakak-kakak kami, dosa saudara-saudara kami, dan dosa terutama kepada kedua orang tua kami. Betapa di hari yang fitrah ini kami ingin menjabat tangan mereka, dan kami ingin mencium tangan mereka, bahkan kami ingin memeluk mereka dengan seerat-eratnya di hari Idul Fitri ini, sambil kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin wahai ayah, mohon maaf lahir dan batin wahai ibu. Tapi mereka telah tiada ya Rabb, mereka telah bersamamu di alam kubur. Ampunilah dosa-dosa mereka, dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Kasihani dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi dan menyayangi kami sejak kecil. Lapangkanlah kuburannya ya Rabb, jauhkan mereka dari siksa kubur, dan terangilah kuburannya dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Terimalah semua amal baik mereka, dan masukkan kedua orang tua kami ke dalam syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Ghaffar, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Engkau tidak pernah akan menyalahi janji-Mu. Kami sadar ya Rabb, bekal amal kami selama ini belum cukup untuk memasukkan kami ke dalam syurga-Mu. Maka tidak layak kami masuk ke dalam syurga-Mu. Tetapi kami tidak sanggup menerima siksa neraka-Mu yang amat pedih itu, api neraka-Mu yang akan membakar dan menghanguskan tubuh-tubuh kami yang sangat menyakitkan dan tak tertahankan itu. Ya Ghaffar, kami tahu bahwa setiap saat, setiap detik umur kami terus berkurang menuju pada pertemuan dengan-Mu. Namun dosa-dosa kami bagaikan butiran-butiran pasir di pantai yang setiap saat bertambah. Maka anugerahilah kami taubat, wahai yang maha pemaaf dan pengampun. Ya Ghaffar, kami hamba-hamba-Mu penuh maksiat bersumpuh di masjid ini memohon ampunan-Mu ya Rabb. Ampunilah kami, karena Engkaulah pemilik ampunan. Jika Engkau tolak ampunan kami,
Maka kepada siapa lagi kami akan berharap? Berilah kami rahmat-Mu sedikit saja, agar itu lebih baik bagi kami dari segalanya untuk menuju kebaikan dan menjauhkan kemaksiatan. Berilah kami sedikit ampunan-Mu ya Rabb, karena itulah lebih baik dari segalanya untuk menghanguskan dosa-dosa kami menuju pada surga-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun atas dosa-dosa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wan najata minan nar wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Terimalah ya Allah doa kami, terimalah puasa kami, terimalah zikir dan solat kami, terimalah kebaikan-kebaikan kami selama di bulan Ramadan, dan pertemukan kami bersama keluarga kami dalam keadaan sehat walafiat dengan Ramadan-Mu yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suyanto Yusuf beserta keluarga Klinik Madani, MAK Madani, Sabua SC, Studio SC yang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma salli ala Muhammad. Maafkan Allah. La ilaha illallah. Allah. Sehat-sehat semua. Saya Allah